Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, eh, selamat datang di channel saya dan pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan bikin video terkait dengan penguatan iman kita bersama gitu ya, insya Allah. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya tentunya, dan juga selalu dalam keistiqomahan dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menjalankan perintah-perintahnya, serta mudah-mudahan kita juga bisa semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah larang gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kelak di yaumil kiamat kita bisa mendapatkan surga yang terbaik insya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya tuh nonton video ya, seperti biasa. Eh, saya nonton video tentang orang-orang yang murtad gitu ya. Hampir banyak sih yang saya tonton sih, beberapa video, cuman nggak saya pilih untuk tayangkan di sini karena apa ya? Alasan murtadnya itu justru malah apa ya? Bukan bukan malah membuat kita menjadi apa, rapuh iman kita, malah justru jadi kuat gitu ya. Dan kebanyakan bukan malah itu, malah lucu gitu. Jadi saya kadang-kadang aduh ini ya, malah kasihan gitu kan ya. Dia bersaksi bahwa dia punya penyakit gitu loh, punya penyakit diruqyah berkali-kali nggak sembuh-sembuh dan sebagainya macamnya. Apa hubungannya sama murtad kan gitu ya. Kan apa hubungannya dia harus keluar dari Islam kan gitu. Kan yang harus diikhtiarkan kan penyakitnya kan gitu ya. Terus juga katanya iya sakit sampai sakit jiwa katanya. Ya berarti dia sakit gitu loh. Bukan harusnya gak usah murtad kan gitu ya. Apa ya ternyata pas saya tonton videonya, oh dia nikah sama orang non muslim gitu. Maksudnya nikah sama orang yang belum Islam kan gitu ya. Dia nikah gitu kan ya, terus dia diajak gitu dan sebagainya. Nah ini mungkin hati-hati juga buat teman-teman semua yang punya kenalan yang masih mungkin taruhlah deket, dan deketnya deket banget dan ada arah hubungan ke sana, tetapi teman-teman nggak tahu nih ternyata dia non muslim gitu. Nah itu bahaya juga sih, karena itu juga kalau dari strategi ya. Ini sih bukan ngomong seuzon ya, tapi saya dapat dari beberapa kenalan seperti Koh Dondi, dia bilang juga katanya ada agenda seperti itu, ada beberapa agenda yang dia merelakan nikah dulu, terus kemudian dia pura-pura login ya kan ya, pura-pura login, terus tiba-tiba setelah udah nikah dia ditarik ke agama eh, apa Kristen kan gitu ya. Itu udah sering terjadi sih, dan saya juga sudah banyak sekali dengar kisah-kisah seperti itu. Ini mungkin menjadi hati-hati buat kita ya, mudah-mudahan kita terhindar dari, nah makanya itu juga mungkin gak usah terlalu dekat juga sama, bukan deh, maksudnya deket boleh tapi jangan dijadikan seorang yang bisa kita percaya kan gitu. Karena kata Al-Qur'an kan walan tardo ankal yahud walan nasoro gitu. Dia tidak akan pernah ridho sama kita sampai kapanpun, ya kan ya. Sampai dimana kita mengikuti agama dia kan gitu. Itu udah apa namanya, warning dari Allah tuh kan gitu ya. Karena sifat mereka itu ya begitu, suka pandai tipu sana tipu sini dan sebagainya macam. Nah ini ada juga dari saya tonton tentang orang murtad gitu ya, dari channel yang resmi ya teman-teman sekalian, jadi nggak potong-potongan gitu. Eh, saya nggak perlu sebut channelnya, tapi ini seorang pendeta channel gitu. Shalom semuanya, puji Tuhan, Muhammad Rafli. Sudah terima Yesus, sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama, itu Kristen. Tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempet tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken, karena orang tua saya dan orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem sampai 7 tahun, 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Ini Jakarta Saya Utara. balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya
lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena Hmm. gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, saya mulai Allah. bahkan saya mulai narkoba. Ya Allah. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Oke. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar. Rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan saya 2017 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang narkotik. Di situ hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa resisten. Nah di situ dokter bilang sama saya kan masa pengobatan saya 18 bulan, dan saya tidak bisa diobati. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu. Tuhan, kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti perjalanan waktu. Saya ketemu yang sekarang jadi saya, puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Nah kan pasti gitu. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD. Saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan, rumah sakit. Oke deh, udahlah ya. Jadi kita sudah dengar lah, ternyata dia ketemu sama istrinya sekarang yang dulu dia tuh agamanya Kristen kan gitu ya. Terus dia murtad gitu ya. Ya jadi ya sebenarnya nggak ada salahnya kan Islamnya kan gitu ya. Yang Badung kan dia ke dunia gelap dan sebagainya macamnya, hal-hal maksud kan itu perbuatan dia kan gitu. Tapi dia murtad kan gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya sih sebenarnya kan ya. Jadi apa ya? Ya berarti itu kan jelas karena dia sendiri atas kesadaran dia kan dia pindah dengan agama itu. Cuman berarti dia tuh bukan karena nggak puas sama Islam, tapi karena dia ada tujuan lain, yaitu untuk nikahin istrinya kan gitu. Itu kasihan banget sih. Kasihan banget, kenapa? Karena mengorbankan keimanan yang sudah dijamin untuk menikahi seorang yang akan dia mati juga kan gitu ya. Yang akan dia juga meninggal juga kan seperti itu ya. Ya, ini sih udah banyak sih teman-teman. Ini salah satunya aja saya tonton, dia ini juga judulnya Pak Muhammad rajin sholat di penjara tapi malah dengar suara kamu adalah terang gitu. Oh, jadi kan gitu. Itu juga banyak juga, misalnya ada orang katanya umroh gitu, umroh berkali-kali ya. Umroh berkali-kali terus ketika umroh dia katanya pas lagi tawaf gitu dengar suara dari Yesus gitu. Wah, wallahi nggak ada pengakuan dari orang-orang apa ya? Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Itu harusnya kan kalau dia dengar harusnya dia rekam kan gitu ya, dia rekam, dia videoin, terus dia viral di TikTok. Ini kan nggak pernah kan gitu ya. Artinya aneh gitu. Nah itulah teman-teman sekalian bedanya kita ya sebagai seorang muslim, ketika kita beriman sama Allah tuh nggak boleh melalui hal-hal yang begitu, karena hal-hal begitu sudah dicontohkan di orang-orang sebelum kita gitu, maksudnya orang-orang zaman dahulu gitu. Mereka beriman karena dasar keyakinan yang buta gitu, maksudnya nggak apa di sini ya, itu dia nggak berpikir, dia nggak tuntas untuk menggunakan akalnya untuk bertuhan sama Allah gitu. Makanya ini penting banget juga buat kita. Jadi kalau kita beriman itu benar-benar harus dengan landasan kenapa kita harus beriman gitu, dengan menggunakan akal kita, sehingga kita merasa puas gitu bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab gitu, terjawab gitu kan ya. Jadi gitu. Mungkin itu teman-teman sekalian dari video kali ini, dan mudah-mudahan video ini menguatkan iman kita bersama tentunya, dan juga mudah-mudahan channel ini bisa selalu senantiasa memberikan manfaat buat teman-teman semua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.